Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akir Syaputra dengan NIM 2104229. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi prinsip keadilan dan penemuan hukum, yaitu mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dengan dosen pengampun Ibu Yulia Hanuslina SIP MA. Poin pertama yang saya akan jelaskan yaitu tujuan hukum. Hukum memiliki tujuan yang menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, damai, adil, dan ditunjang dengan kepastian hukum sehingga kepentingan individu dan masyarakat dapat terlindungi. Menurut para ahli, yang pertama yaitu Geni. Sedangkan menurut Geni, tujuan hukum merupakan untuk mencapai adanya keadilan dan juga sebagai unsur keadilan. Unsur keadilan yaitu kepentingan, daya guna, serta kemanfaatan. Yang kedua menurut Aristoteles. Tujuan hukum menurut Aristoteles yaitu adalah guna mencapai sebuah keadilan, artinya memberikan kepada setiap orang atas apa yang sudah menjadikan haknya. Teori ini dikenal sebagai teori etis. Yang ketiga menurut Jeremy Bentham. Tujuan hukum ialah guna mencapai kemanfaatan, yaitu dengan arti hukum akan dapat menjamin kebahagiaan orang banyak. Teori tersebut juga dikenal dengan teori utilitis. Yang poin yang kedua yaitu mazhab hukum. Mazhab hukum juga dikenal dengan beberapa poin. Poin pertama, hukum alam. Hukum alam berpendapat bahwa selain hukum positif yang merupakan buatan manusia, masih ada hukum yang lain, yaitu hukum yang berasal dari Tuhan. Hukum yang berasal dari Tuhan itulah yang dikenal sebagai hukum alam. Hukum yang berasal dari Tuhan yang dikenal sebagai hukum alam itu hukum positif yang berlaku di masyarakat tidak boleh bertentangan dengan hukum alam. Karena hukum yang berasal dari Tuhan dianggap lebih tinggi dari apapun hukum yang dibentuk oleh manusia. Yang kedua, positivisme hukum. Positivisme hukum ini juga dikenal sebagai aliran hukum positif. Aliran ini memandang perlunya pemisahan yang tegas antara hukum dan moral, yaitu antara hukum yang berlaku dengan hukum yang seharusnya. Aliran hukum positif memandang bahwa semua persoalan di masyarakat harus diatur dengan hukum tertulis. Yang ketiga, mazhab sejarah dipelopori oleh Friedrich Karl von Savigny, yaitu aliran yang timbul sebagai reaksi terhadap aliran hukum alam yang hanya mengandalkan jalan pikiran deduktif dan tidak memperhatikan fakta sejarah, khususnya dalam kondisi nasional. Mazhab sejarah memandang bahwa hukum mengalami perubahan sesuai dengan keadaan masyarakat dari masa ke masa. Yang keempat, utilitarianisme atau utilisme. Utilisme adalah aliran yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kemanfaatan adalah kebahagiaan, yaitu happiness. Adil tidaknya suatu hukum ditentukan dari apakah hukum tersebut mampu memberikan kebahagiaan yang dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin individu yang di dalam suatu masyarakat, atau yang sering dikenal dengan istilah the greatest happiness for the greatest number of people. Poin selanjutnya, sekian itu untuk mazhab. Poin selanjutnya yang akan saya jelaskan mengenai sifat hukum. Hukum memiliki sifat yang mengatur dan memaksa. Dikatakan bersifat mengatur karena hukum memiliki aturan yang wajib diatur dan wajib ditaati oleh semua golongan masyarakat agar terciptanya keharmonisan dan kedamaian setiap manusia, sesama makhluk hidup. Semua aturan yang berlaku ada dalam setiap undang-undang dan undang-undang tersebut memiliki pasal yang berlaku. Ciri-ciri hukum. Di sini kita akan masuk untuk ciri-ciri hukum. Yang pertama, ciri-ciri hukum itu mengatur setiap perilaku manusia. Yang kedua, hukum bersifat memaksa. Yang ketiga, mengandung sebuah larangan dan perintah.
Yang keempat, memiliki unsur perlindungan atau melindungi. Yang kelima, hukum dibuat oleh pihak yang berwenang. Dan yang keenam, adanya sanksi bagi pelanggar hukum. Yang selanjutnya, poin selanjutnya, unsur hukum. Yang pertama, dasar dari tataran hukum atau objek yang diatur tata hukum yang bersangkutan, yaitu masyarakat yang diorganisasikan. Selanjutnya, berkaitan dengan itu, hukum adalah perintah, izin, janji, dan disposisi peraturan yang disediakan. Norma hukum. Solen yang seharusnya diwujudkan adalah sein. Isi dari tata hukum adalah kehidupan sosial dalam masyarakat. Hubungan hukum antara subjek hukum dengan subjek hukum dengan objek hukum. Dasar hukum fakta. Akibat hukum dan fakta hukum, peristiwa yang diatur oleh hukum. Poin selanjutnya adalah sumber hukum. Yang pertama, secara umum, sumber hukum terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sumber hukum material. Di dalam sumber hukum material ini adalah tempat atau asal mula dari mana hukum itu diambil. Sumber hukum material berkaitan erat dengan keyakinan atau perasaan hukum individu dan pendapat umum menentukan isi hukum. Keyakinan atau perasaan hukum individu dan pendapat hukum dapat menjadi sumber hukum material. Selain itu, sumber hukum material bisa juga berupa hal-hal yang mempengaruhi pembentukan hukum seperti pandang hidup, hubungan sosial dan politik, situasi ekonomi, corak, peradaban, agama dan kebudayaan, serta letak geografis dan konfigurasi internasional. Sumber hukum formil terdiri atas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, undang-undang. Yang kedua, kebiasaan. Yang ketiga, keputusan hakim. Yang keempat, traktat. Yang kelima, pendapat sarjana hukum. Selanjutnya kita masuk kepada konstruksi hukum. Konstruksi hukum adalah cara kerja atau proses berpikir hakim dalam menentukan hukum atau menerapkan hukum. Menerapkan suatu ketentuan perundang-undangan. Konstruksi hukum terdiri atas konstruksi analogi, penghalusan hukum, dan argumentum e contrario. Selanjutnya adalah penafsiran hukum. Penafsiran hukum adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya, ada terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Selanjutnya, macam-macam metode penafsiran. Metode penafsiran itu yang pertama gramatikal, yang kedua historis, yang ketiga sistematis, keempat teleologis, yang kelima perbandingan hukum, dan yang keenam futuristis. Terima kasih, cuma itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika salah kata, dan mohon maaf juga video ini kalau kurang sempurna. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.